Semua pasti bilang pahlawan, betul apa enggak? Imam Bonjol pahlawan Indonesia bukan? Pahlawan nasional bukan? Sekarang siapa namanya Imam Bonjol? Al-Habib Muhammad Syahabuddin, beliau habaib dari kalangan bin Syahab. Imam Bonjol itu bin Syahab, masih daripada kakeknya Habib Rizik, saudara sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barusan kita melihat podcastnya Bang Haji Rumah Irama yang pada malam tadi kedatangan seorang tamu ahli sejarah, sejarawan. Dalam cerita Profesor Anhar Gonggong, ternyata untuk seseorang mau dijadikan pahlawan nasional ini tidak gampang. Perlu data-data dari berbagai sumber, dan dijelaskan di situ tadi misalnya ada yang mau mengajukan menjadi pahlawan nasional, maka yang mengajukan ini harus membawa data, dan datanya kemudian diserahkan kepada yang berkompeten. Kemudian dari pihak yang berkompeten ini, pemerintah ini, kemudian mencari data yang lain di daerah-daerah yang ada hubungannya dengan siapa yang diajukan mau jadi pahlawan nasional ini. Diceritakan tadi Sultan Hamid II ini dari pihak keluarganya gambar dari Pancasila, waktu itu Garuda Pancasila. Ternyata dalam proses selanjutnya Pak Karno ini menyerahkan kepada Dullah, seorang seniman dari Jogja, untuk memperbaiki gambar yang dari Sultan Hamid tadi. Itulah mungkin dari pihak keluarga anak keturunan di Sultan Hamid II ini mengajukan kepada pemerintah supaya diangkat sebagai pahlawan nasional. Tapi di belakang hari tahun 1947, pada masa krisisnya kita yang baru merdeka, negara yang baru berdiri, ternyata Sultan Hamid ini menerima kenaikan pangkat itu di negeri Belanda. Itu sudah menggambarkan kalau Sultan Hamid II ini tidak layak menjadi pahlawan nasional. Dan kemudian diceritakan di situ banyak video-video potongan dari Habib-Habib yang selama ini kita kenal di YouTube. Ada Habib Bahar kalau kemerdekaan Indonesia ini atas restu dari Habib Kuitang. Kemudian menceritakan ada juga Habib kalau katanya Imam Bonjol itu juga seorang Habib, lantas Teuku Umar, Cut Nyak-Din katanya itu Syarifah, dan di situ dijawab oleh Profesor Anhar Gonggong dengan cadas, jelas bahwa klaim dari para habaib itu semua bohong belaka. Di sini kita menjadi tahu, sepertinya Habib-Habib yang suka berceramah kemudian menyisipkan sejarah-sejarah nasional kita yang ternyata ini berubah sama sekali atau beda. Ini sepertinya memang terkoordinasi. Makanya dalam kesempatan tadi Bang Haji Rumah Irama, mungkin karena usulan-usulan netizen yang selalu ditulis di kolom komentar sebelumnya, ini kan ada penyebutan panggil dong Profesor Anhar Gonggong. Nah ini kebetulan tadi Profesor Anhar Gonggong diundang ke podcastnya Bang Haji, dan penjelasan dari beliau ini gamblang, cerdas. Lantas juga disenggol seseorang yang inisialnya tidak disebutkan, yang mengaku-ngaku, terus ada Trah Kesultanan Mataram Jogja. Lagi-lagi Profesor Anhar Gonggong tersenyum. Saya itu pasti mau, pasti mau. Itu semuanya adalah bohong belaka. Jadi saudara-saudaraku dimanapun berada,
kita perlu wawasan baru, kembali membuka sejarah lama, khususnya yang masih muda ini, supaya tidak gampang menerima informasi yang perlu tentu saja dicek kebenarannya. Jangan anggap kita yang terpesona dengan framing yang ditampilkan oleh Habib selama ini, yang ternyata di dalam orasi-orasi pengajiannya ini banyak disisipkan sesuatu yang tidak benar tentang sejarah kita. Dari proklamasi katanya ada restu dari Habib Kuitang. Ini padahal saya dulu sekolah ini juga sudah tahu. Sebelum proklamasi 17 Agustus ini, beliau Pak Karno diculik dan dibawa ke Rengas Dengklok. Di situ siapa namanya, ada Soekarni dan lain-lain, yang saya ingat cuma itu. Dan kemudian diceritakan setelah dari Rengas Dengklok kemudian dibawa ke rumahnya Laksamana Maeda Jepang, dan disitulah teks proklamasi ini dibikin. Dalam kesempatan seperti itu, apa mungkin Pak Karno kemana-mana atau ada kurir dari Kuitang yang merestui Pak Karno waktu itu? Tentu ya, kalau kita pikir ya itu nggak mungkin, sesuatu yang jelimet seperti itu nggak mungkin lah ada restu-restuan dari seorang Habib. Kesimpulan dari semua itu, apa mereka ini mau melencengkan sejarah? Kalau memang iya, tentu di balik itu ada kepentingan yang dituju, yang suatu saat akan dituai hasilnya kalau kita ini tidak waspada. Siapa yang memberikan instruksi kepada Bung Karno untuk membuat bendera merah putih sebagai bendera Indonesia? Itu adalah fatwa adalah Habib Idrus bin Salim Al-Jufri Banu Al-Khairat. Pasti bohong ya. Pasti bohong ya, karena Yami, Mr. Muhammad Yamin sudah menulis buku yang berjudul 6.000 tahun Sang Merah Putih. Tebalnya sekitar 600 halaman dengan fakta-fakta yang secara historis bisa dipercaya. So begini, kalau berbicara tentang sejarah, maka pembenaran sejarah itu adalah beliau ternyata sangat kompeten dalam menilai kebenaran pahlawan-pahlawan nasional. Karena ternyata beliau adalah wakil ketua daripada penetapan pahlawan-pahlawan nasional di Depsos, di Departemen Sosial. ya, Ya tentunya ini berdasarkan penelitian yang sangat ketat ya Prof ya. ya dari daerah kita dapat sumber-sumber. Dan dari situlah, bahan dari daerah itulah yang kita nilai. Apakah ini pantas atau tidak, juga kita bisa, kalau kita masih ragu, kita bisa cari di tempat lain, tapi berdasarkan apa yang kita peroleh dari pengusul, nah baru kita serahkan ke sekretaris negara. Misalnya diserahkan ada 10 calon, mungkin setelah kita periksa mungkin hanya 3 inilah yang kita serahkan ke presiden di sekretaris negara. Nah presiden ada lagi yang menilai, nah baru diserahkan ke presiden. Pasti bohong. Itu sedikit dari review podcastnya Bang Haji Omai Rama barusan tadi. Semoga ini menjadi pencerahan kita untuk generasi muda. Jangan gampang terpesona, apalagi ini dengan orang luar yang sejarahnya saja imigran dibawa ke sini oleh Belanda untuk membantu sebagai kaki tangannya dalam penjajahan di bumi Nusantara. Sehat selalu saudaraku, waspada, jaga NKRI supaya maju jaya. Sehat selalu, banyak uang, banyak rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.